Oke, jumpa lagi dengan saya, Alfa, pakar broker forex, dan kali ini kita akan membahas satu berita yang sangat-sangat menghebohkan ya, terjadi kemarin, tepatnya kemarin, yaitu MC-nya salah satu robot trading ya, pas di tanggal 1 Maret, yaitu EA Copet ya. Dan apa saja yang terjadi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan simak pembahasan EA Copet sebentar lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, nantikan pembahasan EA Copet. Oke, jadi sebelum kita bahas MC-nya EA Copet, ya, apakah memang EA Copet ini memang di-MC-kan? Atau memang dia benar-benar MC atau memang scam, ya? Seperti biasa, karena saya pakar broker forex, saya akan membahas terlebih dahulu soal brokernya. Saya sendiri tidak pernah menggunakan broker itu. Ya, broker dari EA Copet yang digunakan adalah IDS Intel. Ya, Intel itu berarti internasional. Ya, internasional. Tolong koreksi kalau saya salah. IDS Intel. Ya, dan saya sendiri belum pernah menggunakan broker itu, tetapi saya cek lebih dalam tentang brokernya. Ya, saya buka websitenya, saya searching di Google tentang IDS Intel, dan ternyata broker tersebut itu hanya memiliki regulasi dari Saint Vincent and Grenadines. Tidak ada regulasi yang lain yang mendukung. Ya, jadi memang benar, saya bisa katakan bahwa broker ini adalah broker scam. Kenapa? Karena memang regulasinya juga hanya dimiliki oleh Saint Vincent. Ya, dia hanya mempunyai regulasi Saint Vincent. Dan memang jika broker dengan regulasi Saint Vincent saja, itu sangat kuat indikasi broker tersebut merupakan broker money game. Ya, contoh nyata seperti broker Max Global yang punyanya Net 89, kemudian broker Global Premier. Nah, itu semua memang broker-broker money game. Dan pada umumnya memang semua broker money game itu berasal dari negara sana. Ya, karena memang pertama negaranya adalah offshore, ya, negara kecil. Kemudian memang di sana untuk bikin lisensi juga sangat mudah. Mau melakukan kecurangan pun tidak ada hukumannya, ya. Jadi saya juga sedih karena suara saya agak berbeda kali ini karena banyaknya teman saya yang juga mengikuti EA Copet. Walaupun saya sendiri tidak ikut ya, tapi saya juga turut prihatin karena banyaknya teman, ada teman juga yang mengikuti EA Copet. Kemudian banyak juga yang curhat ya. Banyak juga yang curhat, jadi saya juga kasihan ya dengan mereka yang ada yang sampai rugi harus gadaikan rumah dan sebagainya ya. Oke, jadi terlebih dahulu saya membahas brokernya. Brokernya itu adalah IDS Intel dengan nomor regulasi 24487 IBC dari tahun 2018 di Saint Vincent. Memang dari awal regulasi broker ini sudah sangat-sangat meragukan. Ya, walaupun saya sendiri tidak pernah menggunakan broker ini, tetapi dari regulasinya saja saya sudah bisa menebak bahwa broker ini memang adalah broker scam. Ya, broker ini memang dirancang untuk scam. Ya, oke. Jadi di balik MC-nya EA Copet sendiri itu saya ingin membacakan sebelum kejadian ya, yang saya dapatkan dari grup EA Copet sendiri ya. Mari kita lihat sama-sama. Bagi yang sudah buka MT4 pastinya sudah melihat kondisi akun. Dari tadi pagi saya sudah mantau aktivitas robot kita sehingga sore tadi seperti biasa yang saya geser hanya menyangkut TP dan SL. Itulah sebabnya TP dan SL kita terkadang berubah karena robot tetap saya pantau dan melihat kondisi market. Hari ini sesuai logik robot OP di harga 19.11 dan seperti biasa tetap saya pantau. Namun ada kesalahan penginputan lot yang membuat saya penuh tekanan. Beberapa kali saya geser SL dengan harapan tidak kena SL, sama halnya seperti biasa. Minimal kena SL tidak terlalu besar. Tetapi berhubung fluktuasi harga semakin tinggi dan floating loss kita pun semakin besar, dengan sangat menyesal kita harus kena SL dengan loss yang sangat besar. Jadi menurut saya kalaupun memang terjadi salah pencet, kenapa tidak di-cut loss saja langsung? Ya, saya sebagai seorang sudut pandang seorang trader, kalau memang Anda salah pencet, kenapa tidak di-cut loss saja langsung? Kalau di-cut loss, dananya masih ada, besok kan bisa cari lagi. Kenapa harus
menunggu, menggeser stop loss, dan mengatakan alasan market. Nah, itu sangat-sangat tidak fair, ya. Menurut saya itu sangat-sangat tidak fair. Kita lanjut. Saya tahu ini membuat semua sahabatku kecewa, marah, dan hampir tidak percaya, mengingat semua sistem depo WD kita minggu ini akan full power. Ya, dia mengatakan full power. Coba, sekarang saya tanyakan, bagaimana WD dicopet sebelum terjadinya MC ini, ya, atau saya bisa katakan scam, ya, karena memang brokernya adalah broker scam. Bagaimana sistem WD dicopet sebelum dia mengalami MC? Apakah lancar? Karena info yang terakhir saya dengar, dia sudah mengalami masalah di WD sejak tanggal 31 Januari 2022, sudah ada sekitar 1 bulan, ya. Tolong koreksi kalau saya salah, ya, karena sebelum money game itu scam, maka dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda sebelum dia scam, misalnya memperlambat WD, sering maintenance, dan sebagainya, ya. Ya, jadi memang saya bisa katakan bahwa copet ini dari cara tradingnya pun bukan real trading, dari brokernya pun, jadi inti dari segala inti mengatakan real trading atau tidak adalah dilihat dari brokernya. Brokernya juga broker scam, ya, brokernya juga broker scam. Jadi saya bisa katakan bahwa copet ini bukanlah real trading. Ya, bukanlah real trading, tetapi memang harga yang telah dia manipulasi, ya, harga yang telah dimanipulasi. Oke, kita lanjut. Saya tahu ini membuat semua sahabatku semua kecewa, marah, dan hampir tidak percaya, mengingat semua sistem depo WD kita minggu ini akan full power. Tapi inilah trading, resiko dari semua faktor tidak bisa kita hindari. Dan yang rugi bukan hanya kalian, tapi saya pun juga mengalami kerugian. Ya, ini menurut saya ini hanya alasan saja, ya. Ini akun saya dan akun master saya share sama kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada IB dan semua member, ya, copet. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baik itu menjaga performa, berusaha untuk membuat sistem yang baik untuk kita semua. Tapi inilah batas kemampuan saya. Ternyata Tuhan tetap punya kehendak lain yang tidak bisa saya lawan, kecuali pasrah dan ikhlas dengan segala ketentuannya. Terkait akan hal ini, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tarik sisa dana yang ada, karena mulai minggu ini seperti info yang saya sampaikan kemarin, WD dan depo akan full power. Ya, WD dan depo akan full power. Jadi, dia memang mengatakan full power, ya, karena WD-nya sudah lama tersendat. Ya, WD-nya sudah lama tersendat, dan pada saat full power, semua orang sudah MC. Jadi, apa yang mau ditarik? Ya, itu kan namanya kurang ajar. Ya, oke. Yang kedua, silakan top up bagi yang masih ingin fight, karena kesalahan hari ini masih bisa diperbaiki. Dan sekalipun kalian memutuskan untuk tidak ikut lagi atau menarik semua sisa dana yang ada, saya tetap akan menggunakan robot ini. Kemungkinan ke depan akan saya gunakan di broker lokal agar sesuai regulasi pemerintah, dan semoga pemerintah mau memperbaiki aturan terkait penggunaan robot agar ke depan kita bisa bikin PT dan punya kantor. Tapi ini masih saya research semuanya, dan kemungkinan saya juga akan minta bantuan Om Hendrik, ya. Jadi salah satu petingginya namanya Hendrik Wu. Ya, Hendrik Wu. Nah, ini saya juga ada kontaknya, ya. Tapi sayangnya Om Hendrik ini sudah tidak bisa dihubungi, ya. Tolong kerjasamanya Om Hendrik, ya. Karena banyak yang mencari Anda. Kebetulan memang saya punya beberapa rekan, walaupun saya sendiri tidak join, tetapi teman saya banyak yang memang menawarkan, ya, untuk join. Tapi saya kan tahu bahwa itu memang merupakan ponzi, ya. Saya tahu bahwa itu memang merupakan ponzi. Jadi saya harap Om Hendrik tolong kerjasamanya, karena banyak yang mencari Anda, ya, banyak yang mencari Anda. Om Hendrik untuk ikut memantau robot mengingat kesibukan dan masalah keluarga saya beberapa waktu ini, ya. Kalaupun Om Hendrik tidak ikut menyerah dan masih mau fight, tidak ada paksaan. Jika berjalan lancar, insya Allah kita bisa recovery ke depannya. Tetapi tetap tidak ada jaminan karena market bukan milik kita. Jadi sekarang coba kalian tulis di kolom komentar. Di saat kejadian seperti ini, apakah kalian masih mau untuk ikut recovery? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang poin ketiga. Kita selesaikan di jalur hukum. Kenapa pilihan ini saya berikan? Karena saya tahu akan banyak yang tidak terima, akan banyak perdebatan-perdebatan yang akan memperkeruh suasana dan akan membuat psikologis kita semakin lelah. Jadi menempuh jalur hukum adalah pilihan terbaik. Saya tidak akan lari. Saya akan hadapi semua proses hukum yang berlaku melalui pengacara saya. Jadi dia memang sudah siapkan pengacara, ya.
Tapi saran saya, sebaiknya dibaca lagi terkait SOP EA Copet, terkait pernyataan tentang resiko yang tidak bertentangan dengan undang-undang di negara ini, dan pernyataan tidak akan menuntut balik secara perdata ataupun menuntut secara pidana sangat jelas di SOP-nya. Ya. Kita tidak berkantor, kita bukan PT, kita hanya komunitas kecil layaknya grup forex lain yang kebetulan menggunakan broker luar. Ya, tetapi broker Anda scam. Ya. Broker Anda scam. Saya katakan dengan sangat jelas, broker Anda yang Anda gunakan adalah broker scam. Ya, semua itu adalah rekayasa Anda. Ingat itu. Hati-hati, ya, hati-hati karena banyak yang mencari Anda. Oke? Kalaupun ada yang menuntut, maka akan saya tuntut balik. Saya sudah siap dari segala kemungkinan terburuk dan saya siap backup semua IB jika ada yang mempersoalkan kita menggunakan broker luar. Maka ke depan saya pun akan membantu pihak berwajib untuk mengungkap semua afiliator broker luar. Ya. IB owner maupun broker luar, grup forex broker luar, mentor berbahaya yang mengaku master, dan kaya karena trading tapi ternyata hanya afiliator. Semua akan saya ungkap. Saya tahu semua aktor intelektual dan sistem mereka dalam mencari sumber karena saya pernah menjadi moderator di beberapa grup forex besar di Indonesia. Ini akan saya lakukan jika kita persoalkan karena kita menggunakan broker luar. Sekalian saja kita evaluasi semuanya agar ke depan aturan yang berlaku di Indonesia semakin baik dan pemerintah dapat memberikan solusi terkait trading di Indonesia. Ya. Jadi ini dia memang menantang balik, ya. Dia memang menantang balik. Jika ada yang ingin melaporkan dia akan melapor balik karena dia menurut pernyataan dia bahwa sudah ada SOP yang menyatakan bahwa Anda tidak akan menuntut jika terjadi resiko. Ya, jika terjadi resiko. Oke. Bagaimana dengan tanggapan saya? Tanggapan saya, sebaiknya Anda harus tetap laporkan, karena itu adalah uang Anda. Tapi kalau memang Anda sudah tidak mengharapkan uang Anda kembali, ya tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena brokernya memang broker luar, tetapi periksalah aliran dananya. Ya. Intinya sebenarnya periksa di mana aliran dananya. Apakah memang aliran dananya itu dilempar keluar atau tidak? Ya, intinya di situ. Kalau memang aliran dananya memang dilempar keluar dan ditradingkan keluar, ya tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau aliran dananya memang hanya di kisaran itu saja, wah itu sudah sangat parah menurut saya, ya. Karena memang dia tidak ditradingkan, ya. Oke. Dari 3 pilihan di atas sudah sangat jelas, walaupun 3 pilihan tersebut semuanya berat, tetapi sahabatku semua tetap harus memilih. Karena berdebat panjang tidak akan menyelesaikan masalah. Inilah trading. Resiko tidak bisa kita hilangkan. Dan sudah sangat sering saya ingatkan agar trading jangan menggunakan uang panas atau uang dapur. Ya. Dia memang ingatkan jangan menggunakan uang panas. Tapi pada saat dia mempresentasi ke orang, dia selalu menggaransi bahwa aman. Ya. Bagaimana dengan marketing Anda? Apakah Anda memberitahukan juga bahwa jangan menggunakan uang dapur? Apakah semua marketing Anda beritahukan bahwa jangan menggunakan uang dapur? Ya, oke. Cek lagi semua webinar dan memo saya di grup Resiko Trading, selalu saya ungkapkan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Depo dan WD tetap akan berjalan seperti biasa karena tidak ada masalah dengan broker. Kita hanya sedang loss trading dan inilah resikonya, dan bukan hanya kalian yang loss, saya pun juga demikian. Ya, nah saya pun juga demikian. Menurut Anda, apakah memang dia benar-benar loss? Sementara WD sudah lama terhambat dari sejak tanggal 31 Januari, silakan Anda simpulkan sendiri. Ya. Kalau memang Anda loss, kenapa WD harus terhambat dari 31 Januari? Berarti Anda sudah tidak ada uang untuk membayar member-member Anda. Kan seperti itu. Broker yang Anda gunakan juga adalah broker scam. Saya bisa katakan itu dengan lantang. Ya. Karena broker yang Anda gunakan cuma mendapatkan regulasi Saint Vincent. Ya. Robot akan tetap berjalan seperti biasanya dan saya pribadi akan top up untuk melanjutkan apa yang sudah terlanjur saya mulai. Ya, menurut saya ini ketololan yang luar biasa. Jika Anda masih ingin masuk recovery, ya ini suatu ketololan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Anda masih ingin mengharapkan uang Anda balik dengan masuk lagi ke brokernya. Ya, ini saya sudah nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, karena Anda tahu bahwa di broker lokal itu kita tidak bisa memanipulasi harga. Ya, kita lihat saja.
Robot akan tetap berjalan seperti biasa dan saya pribadi akan top up untuk melanjutkan apa yang sudah terlanjur saya mulai. Saya fokus recovery dengan kalian atau tanpa kalian semua karena kesalahan masih bisa diperbaiki. Iya, kesalahan masih bisa diperbaiki, tapi Anda menghancurkan segala-galanya. Ya. Kepercayaan orang terhadap Anda sudah hancur lebur karena Anda. Anda tahu berapa orang yang harus menangis karena Anda. Apakah Anda tahu bagaimana orang berkorban untuk mendapatkan uang itu? Ya, walaupun memang semata-mata uang dingin. Tetapi apakah uang dingin memang harus kita buang? Nah, itu pertanyaan saya kepada Anda. Walaupun memang uang dingin, apakah memang uang dingin harus hilang? Nah, silakan Anda jawab. Apakah Anda tega, Anda bergembira di atas penderitaan orang lain? Anda sangat-sangat tidak manusiawi dalam hal ini. Apalagi exit plan Anda ini sangat-sangat parah ya, menurut saya dengan meng-MC-kan ini ya, sama dengan kasus Eureka ya. Cuma Eureka kemarin saya sudah tidak bahas karena sudah terjadi. Nah, sedangkan Copet ini baru, kejadiannya baru ya. Jadi memang ini masih hot-hotnya, makanya saya masih bahas ya. Oke. Saya sedang fokus untuk backtest di broker lokal. Jika hasilnya baik, ke depan kita akan ada opsi menggunakan broker lokal jika ada solusi MAM atau copy trade dari pemerintah terkait broker lokal. Sampai saat ini, broker lokal tidak menyediakan MAM dan copy trade. Ya, sampai saat ini, broker lokal tidak menyediakan MAM dan copy trade. Dan ingat, broker lokal itu tidak bisa memanipulasi seperti yang Anda lakukan di Copet. Ya. Anda selalu mengatakan Anda bisa di broker manapun. Ya, tetapi terutama Pak Hendrik ya. Pak Hendrik yang selalu nantang orang di grup-grup untuk deposit 5 miliar. Ya, deposit 5 miliar, brokernya bisa jalan, robotnya bisa jalan dimanapun. Tetapi dengan catatan deposit 5 miliar. Ya, menurut saya itu suatu hal yang sangat-sangat konyol. Ya. Dan Anda juga pemikirannya licik. Kenapa? Karena Anda mau menimbulkan sugesti bahwa robot Anda bisa jalan di broker manapun. Padahal sebenarnya kalau Anda mau jalankan di broker lain, seperti IC Market atau Lukas Copy, Anda tinggal jalankan saja, tidak usah di copy. Kan seperti itu. Kenapa harus Anda taruhan dengan orang 5 miliar? Ya, berarti Anda mau menimbulkan sugesti bahwa robot Anda benar. Padahal sebenarnya broker yang Anda gunakan adalah broker scam. Oke? Akan saya pertimbangkan untuk tidak hidden posisi agar semua transparan setelah hak cipta EA Copet saya urus. Hak cipta apa? Hak cipta apa? Anda masih mau panggil orang dengan keadaan kayak begini. Anda sudah merugikan ratusan miliar. Ya. Anda tinggal menikmati hasilnya sekarang. Ya. Saya tidak tahu apakah nanti Anda bisa tetap menikmati ya dengan keluarga Anda, dengan uang orang, walaupun Anda katakan itu uang dingin, ya. Saya tidak tahu ya, karena masih ada yang di atas. Ingat itu. Masih ada yang di atas yang bisa membalas kelakuan Anda. Ya. Kemungkinan logik akan saya rubah agar bisa OP 2 kali dalam sehari. Jadi recovery kita bisa lebih cepat. Akan tetapi tetap tidak ada jaminan dan ini masih saya research. Ya, itu omong kosong. Ya, saya bisa katakan itu adalah omong kosong. Kalau Anda mengatakan Anda bisa recovery, silakan buktikan dulu. Baru Anda panggil orang-orang. Bukan orang yang sudah hancur, baru Anda panggil kembali. Dan saya yakin orang yang join ke Anda itu pasti akan jauh lebih hancur lagi, ya, karena memang broker yang Anda gunakan adalah broker scam. Anda tidak akan bisa melakukan hal yang sama dengan 1% per hari di broker lokal, karena memang broker lokal kita tidak bisa bermain seperti itu, ya. Bagi yang mau dilepas dari MAM EA Copet dan ingin trading manual dipersilahkan. Ya, silakan trading manual dengan broker scam, ya. Brokernya adalah broker scam. Oke. Saya siap backup semua IB terkait hal apapun yang terjadi ke depan karena saya tahu kita semua berada pada posisi yang sama. Kita sama-sama loss dan kita tidak pernah mengaburkan resiko dan di SOP kita juga sudah sangat jelas. Saya tidak akan kabur, saya akan hadapi semua proses yang ada sambil menunggu untuk recovery. Saya Om Hendrik, IB Hendrik Wu ya yang dimaksud, Pak Riki ini dan Hendrik Wu. IB programmer, exchanger, broker, dan kita semua sudah bekerja sebaik mungkin. Ya, persetan dengan bekerja sebaik mungkin. Bullshit. Ya. Anda bekerja sebaik mungkin memang untuk menghancurkan orang-orang. Ya. Ya, karena banyak teman saya di sini, jadi saya memang harus katakan dengan lantang. Ya.
Dan ini kan sudah terjadi, jadi memang bullshit semua perkataan Anda, bullshit, ya. Anda tunggu saja, sudah banyak yang melaporkan Anda ke polisi, jadi tunggu saja, ya. Inilah hasil akhirnya. Resiko trading tetap tidak bisa dihilangkan, baik trading dengan robot ataupun trading manual, dan istilah win rate 100% itu hal mustahil dalam trading. Memang hal yang mustahil. Yang bilang mungkin siapa? Tidak ada. Permohonan maaf saya untuk Om Hendrik, King IB, dan semua IB dan member atas apa yang terjadi saat ini. Permohonan maaf. Anda dengan semudah itu mengatakan maaf. Saya tahu kita semua lagi down, stres, bukan hanya kalian, tapi terlebih saya, karena saya memikirkan kalian semua. Hanya gara-gara salah pencet, Anda langsung menghabiskan seluruh dana nasabah. Itu suatu hal yang sangat-sangat mustahil, ya. Kecuali memang Anda ingin menghabiskannya. Oke? Inilah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Fokus ke masalah hanya akan membuat kita semakin down. Jadi fokus recovery adalah jalan terbaik. Anda masih mau ajak orang recovery? Muka Anda di mana? Anda masih mau ajak orang untuk recovery. Nah, sekarang silakan tuliskan di kolom komentar apakah kalian masih mau recovery, ya. Coba saya mau dengar komentar Anda. Setelah kejadian begini, bagaimana member-member EA Copet? Apakah masih mau recovery? Jangan lupa tulis di kolom komentar, ya. Saya akan kembali bekerja dan menjaga robot kita agar bisa kembali memberikan keberkahan untuk kita semua. Terkait dengan semua plan ke depan, saya dan kita semua hanya bisa berusaha. Resiko tetap tidak bisa kita hilangkan, jadi sebaiknya pikirkan kembali jika tetap ingin fight. Karena SOP-nya tetap sama, resiko tidak bisa kita hilangkan. Terima kasih, by Trader Copet. Ya, dia cuma bilang terima kasih, ya. Oke, jadi satu pesan saya, ya, untuk EA Copet, ya. Jika Anda memang ingin uang Anda kembali, laporkan. Ya, Anda harus melaporkan. Anda tidak perlu takut dengan gertakan seperti itu, ya. Kalau memang misalnya uang Anda bisa kembali dan akan diselidiki, ya, akan diselidiki bagaimana sebenarnya SOP-nya, apakah dia bisa menjalankan seperti ini atau tidak, ya. Kemudian kalau misalnya memang Anda tidak laporkan, uang Anda pun belum tentu kembali. Jadi lebih bagus Anda laporkan. Dan saya sudah cantumkan di sini, ya. Saya sudah cantumkan di sini untuk nomor, ya, nomor hotline. Anda bisa melaporkan secara gratis, ya, nomor teman, ya, Bang Pablo, dia membuka pelaporan secara gratis. Jadi memang untuk membantu, ya, membantu Anda supaya Anda bisa menyalurkan laporan Anda, ya, dan itu sifatnya gratis. Jadi dia tidak memungut biaya apapun untuk membantu Anda yang memang mengalami kerugian dari EA Copet, ya. Dan tolong nomor ini disebarkan ke semua korban copet, ya, ke semua korban EA Copet, supaya para leader-leadernya itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Tidak usah takut dengan gertakannya, karena gertakan itu hanya omong kosong belaka. Apa yang dia melaporkan terhadap tentang afiliator IB? Omong kosong, ya, karena memang brokernya adalah broker scam. Oke? Jadi saya sangat prihatin, ya, dengan apa yang terjadi pada EA Copet, ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa bangkit, ya, dan semangat untuk melaporkan, karena tidak akan ada perbedaan kalau misalnya Anda laporkan, setidaknya Anda ada harapan untuk balik dibandingkan dengan Anda tidak melakukan apa-apa sama sekali, ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan nantikan pembahasan broker-broker saya selanjutnya, ya. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.